Lalu dia menjadi seorang pendeta. Salah satu yang suara tenor terbaik di antara semua pendeta di dunia. Dia sekarang sudah umur 65. Kalau ada sempat saya akan undang dia datang menyanyi di Jakarta. Sudah bisa dengar suara yang luar biasa. Nah saudara-saudara. Nah pengalaman dia mungkin dia sekarang tidak lagi cerita. Tapi apa yang masuk ke dalam otak saya menjadi kesan untuk mengerti bagian firman ini. Aku datang kepada saudara-saudaraku. Aku datang di tengah-tengah mereka. Aku datang kepada jemaatmu. I come in your assembly. Yesus Kristus datang ke dalam jemaat Tuhan Allah. Yesus menghadiri diri. Dan dia datang dengan status sebagai kakak. Dan dia menganggap seorang Kristen sebagai adik. Saudara-saudara. Kita sering mengatakan saudara-saudara dalam Kristus. Apakah pengertian kita sampai di situ? Kita jabat tangan, kita ini saudara, saudara. Apa kita sadar kita dijadikan saudara seperti itu? Apa kita mengetahui dalam persaudaraan ini bukan kita yang menjadi kakak yang paling besar, tapi Kristus? Apakah kita selalu mengutamakan Kristus sebagai kakak yang besar di dalam jemaat? Saudara-saudara, ayat-ayat ini mengatakan, aku datang kepada jemaatmu. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-puji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadamu. Berarti aku sendiri bersandar kepada Tuhan. Sambil aku memanggil mereka sebagai saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi kakak yang paling sulung. Dia adalah kakak sulung satu-satunya. Dia adalah kakak yang paling memelihara kita. Dia adalah yang menjadi teladan kita. Yesus Kristus sendiri berada di dalam jemaat. Yesus memanggil kita sebagai saudara. Karena apa? Karena di dalam ayat sebelumnya mengatakan dia disempurnakan melalui penderitaan. Itu adalah wajar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak jelas. Saudara-saudara, saudara ini, kakak ini dijadikan menjadi sempurna melalui penderitaan. Itu adalah wajar. Apa artinya? Itulah caranya Allah. Caranya Tuhan Allah menjadikan dia kakak. Caranya Tuhan Allah menjadikan dia teladan. Caranya Tuhan Allah menjadi dia kakak yang memelihara semua adik. Dengan cara apa? Melalui penderitaan membuat dia sempurna. Nah ini menjadi satu prinsip. Di dalam kitab Ibrani 2 kali muncul. Pertama kali pasal 2. Dan kedua kali di pasal yang ke-5. Saudara-saudara. Jadi Yesus harus melalui sengsara. Taat sampai sempurna. Padahal dia Allah. Allah kan sudah sempurna. Jika Allah sempurna, mengapa harus menjadi sempurna lagi? Dia menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia dengan peta orang yang berdosa dan yang sudah diperbudak seperti orang yang sudah berdosa seperti engkau dan saya. Saudara-saudara, itu sampai Yesus Kristus menjadi teladan yang disebut sifat manusia harus, tidak ada terkecuali, tidak ada orang yang bisa bypass. Tidak ada orang yang mempunyai satu dispensasi sehingga tidak mengharuskan. Dia pun harus. Saudara-saudara, saya sangat takut melihat prinsip-prinsip kitab suci seperti begini. Seorang kaya berkata kepada saya, sekarang saya membangun rumah yang besar. Bagaimana menurut Anda? Anak saya kamarnya mesti seenaknya bagaimana? Saya bilang, jangan bikin bathtub di dalam kamar anakmu. Kenapa? Itulah tempatnya anak-anak main air, buang waktu, main badan, mulai jadi rusak. Iya ya, kenapa begitu ya? Patong mengapa memberikan nasihat begini? Di dalam kamar anak itu hanya mandi begini atau semprot sudah. Bukan main-main di situ. Saudara-saudara. Maka kamar di rumah saya, kamar untuk anak tidak boleh ada bathtub. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia mau menderita, baru bisa menjadi contoh. Menderita, baru bisa menolong. Menderita baru dia memberikan pengertian. Apakah pengalaman penderitaan supaya kita sadar dia mengerti. Saya tidak berarti Yesus harus datang menjadi manusia baru mungkin mengerti. Kalau begini berarti Allah tidak maha tahu. Tetapi Yesus yang mengerti segala kesulitan kita, dia mau datang mengalami penderitaan supaya kita bisa mengerti kalau dia bisa mengerti. Supaya kita mengerti kalau pengertian dia adalah pengertian yang betul-betul pengertian. Karena dia mengalami.
Seorang Jakarta berkata kepada saya, Tuhan sangat mencintai saya, tapi ada satu hal saya kira Tuhan tidak akan dengar doa saya, dengar pun tidak ngerti. Saya bilang apa? Tuhan mengerti segala sesuatu, cuma satu hal dia tidak ngerti, dia pasti tidak ngerti. Dan kalau saya berdoa pun dia tidak dengar, kalau dengar pun dia tidak ngerti. Karena hal satu-satunya ini, hal apa yang Tuhan tidak ngerti? Dirongrong sama nyonya. Karena Yesus belum pernah nikah sih. Jadi yang mana tahu kalau nyonya galak jadi apa? Saya baru ketemu seorang di Hong Kong, dia mengatakan, aduh susah. Di dalam toko nyonya yang teriak-teriak seperti orang gila. Dulu saya kelihatan dia alim sekali, aduh baik. Hari itu marah-marah. Suaminya cuma geleng kepala, aduh susah. Nah dua-dua saya kenal, mau memihak mana? Memihak istri. Diamlah, ampunilah dia orang gila gitu. Atau bilang, maaflah dia orang gila begitu. Nanti dua-dua kenal saya jadi dua-dua musuhi saya loh. Saudara-saudara. Lalu pria itu mengatakan, aku tidak pernah lihat perempuan lebih galak dari ini. Tidak pernah melihat perempuan lebih galak dari itu. Apa galak? Dia lebih galak lagi. Langsung membuktikan kalimat itu, lebih galak lagi. Lalu saya bilang, yuk duduk. Saya bicara sama si perempuan ini. Jangan begitu. Ingat dulu waktu kamu muda, dia cinta kamu. Pasti bukan modelnya gini. Kalau lu modelnya dulu gini, pasti dia tidak mau kamu. Kamu dulu muda, kamu cantik, kamu alim, kamu perempuan yang gadis yang menyenangkan. Coba pertahankan model itu. Kok jadi model begini? Dia dengar saya. Mau marah, tidak berani lagi. Karena kelihatan modelnya lagi kan. Ingat lu dulu modelnya apa, kok jadi model begini. Nah, coba kembalikan model yang bagus itu. Supaya dia ingat. Saudara-saudara, itulah manusia. Apakah Yesus tidak mengenal? Apa Yesus tidak mengerti? Mengerti. Apakah Yesus harus mengerti setelah dia menjadi manusia? Tidak. Dia adalah Allah yang mengerti segala sesuatu. Tapi memberikan kepada kita pengertian yang begitu terbatas. Supaya kita mengerti kalau dia berhak mengerti. Supaya kita mengerti kalau dia sungguh mengerti. Supaya kita mengerti kalau dia mampu mengerti. Caranya apa? Dia pun harus menjadi manusia. Cintanya sampai begitu. Dia dalam dunia ini mengalami diejek, diumpat, difitnah, dibuang, ditolak. Dihina sama siapapun. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan Yesus mengalami penderitaan menjadi sempurna adalah wajar. Maksudnya wajar apa? Bukan dia seharusnya menderita. Wajar menurut rencana Allah supaya menjadi contoh bahwa kita boleh mengerti dan boleh belajar. Saudara-saudara, kadang-kadang ingat kalau ada kesulitan tiba karena engkau bukan karena engkau bersalah. Kadang-kadang engkau menderita bukan karena akibat engkau berdosa, lalu engkau dihukum oleh Tuhan. Engkau mengalami kesulitan kadang-kadang adalah Tuhan sedang mempersiapkan engkau, memperlayakan engkau, menyempurnakan engkau, supaya pada satu hari engkau boleh menolong orang yang mengalami kesulitan yang sama. Saudara-saudara, pada waktu saya berkhotbah di Texas 15 tahun yang lalu, seorang wanita datang kepada saya setelah kita makan, bolehkah saya meminta 15 menit? Padahal semua mendengar dia cerita sama saya. Ternyata dia orang pintar luar biasa. Menjadi wartawan, sastrawan, apawan saja dia ada. Saudara-saudara. Tapi dia mengalami kesulitan yang besar sehingga mau meninggalkan Tuhan. Saya bilang tidak. Tahukah Anda? Engkau mengalami kesulitan ini ada rencana Allah. Masa Allah merencanakan kesulitan? Masa Allah merencanakan penderitaan bagi saya? Iya. Bagaimana Pak Tom menjelaskan? Dengan tegas saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kuatkan iman dia melalui kalimat-kalimat yang saya katakan. Jangan ada yang meleset. Karena Tuhan mau memakai engkau untuk membantu banyak orang yang berada dalam kesusahan seperti ini. Mata dia melek. Apakah saya harus dikorbankan dulu? Saya bilang tidak. Saudara adalah diuji dan mendapatkan gelar dulu. Apa maksudmu? Karena Tuhan mau memakai seseorang korbankan dulu. Saya bilang tidak. Saudara adalah diuji dan mendapatkan gelar dulu. Apa maksudmu? Karena Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan menguji dia supaya membuktikan engkau tahan uji. Engkau sudah tahan uji, engkau lulus. Yang lulus yang bisa melayani yang lain. Saudara-saudara,
Di dunia ini banyak lulus hanya karena bisa menghafal buku. Lulus karena bisa menulis skripsi. Lulus karena bisa mendapatkan angka yang tinggi.